Nabi Muhammad membatalkan puasanya ketika beliau turun dari mimbar. Makanya batalnya puasa ketika khotib turun dari mana? Mimbar, batalkan puasanya. Nah, beliau Rasulullah langsung segera menyembelih hewan kurbannya dan mengolah juga menyantapnya. Maka santapan yang paling utama di hari itu adalah menyantap daging kurban. Cuma kita nungguin daging kurban lama kupon dari panitia. Gitu ya. Jadi makan dulu dengan sesuatu yang lain, gak boleh puasa hari itu. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bukan insya Allah dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan atas limpahan rahmat, atas limpahan kesehatan dan iman. Kita bisa hadir dalam rangka sholat zuhur berjamaah dan diteruskan dengan menghadiri majelis ilmu. Berharap semoga semua ibadah yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan juga yang sedang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga diamnya kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran di nomor urut yang ke-89. Al-Quran nomor urut yang 89, nama suratnya adalah Al-Fajr. Ayatnya 1, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Ustaz Syihab bisa dibantu ya, suara dan tajwidnya silakan. Masya Allah. Wal Fajr. Sejenak handphonenya disesuaikan dulu ya. Ada huruf wawu, itu berarti wawu lil qasam. Kita terjemahkannya bukan wawu lil wasol. Jadi ada wawu lil wasol artinya sambung, itu berarti dan. Ada wawu berarti lil qasam yaitu sumpah. Maka di ayat ini kita terjemahkannya bukan dan tapi demi. Allah bersumpah demi. Ini yang bersumpah bukan kita, tapi yang bersumpah adalah siapa? Allah. Kita bersumpah biasanya diawali dengan huruf wallahi. Benar ya? Demi Allah. Jangan dilanggar sumpah dengan sengaja, maka dia harus bayar kafaroh penebus dosa. Dalam Quran surat kelima Al-Maidah ayat 89, Allah menegaskan dia harus memberikan makanan 10 orang miskin kalau melanggar sumpah demi Allah dengan sengaja, atau dia memberikan pakaian 10 orang miskin, atau dia bebaskan budak, atau dia puasa 3 hari berturut-turut.
Ini bagi yang melanggar sumpah dengan menyebut demi Allah tapi dilanggar. Nah, di sini kita enggak bicara itu. Di sini Allah bersumpah dengan menyebut wal fajar, demi waktu apa? Fajar. Fajar itu bisa disebut dengan sebutan subuh. Berarti Allah bersumpah demi waktu apa? Subuh. Nah, Allah jadikan subuh sebagai apa? Sumpah. Saya ulangi ya, Allah jadikan subuh sebagai apa? Sumpah. Berarti sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka ada keistimewaannya. Maka yang Allah jadikan sumpah berarti sesuatu itu sungguh istimewa. Makanya azan sholat subuh aja beda sama sholat-sholat yang lainnya. Di penghujung setelah hayya 'alal falah ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Bahkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, rawatib khusus untuk subuh, sebelum subuh 2 rakaat itu nilai kandungannya lebih baik ketimbang apa-apa, dunia dan segala isinya. Bahkan dalam Quran surah Al-Isra 17 ayat 78, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat yang disaksikan malaikat tertulis di ayat itu adalah salat apa? Subuh. Makanya subuh Allah jadikan sumpah karena subuh itu berarti ada istimewa. Sampai di sini bisa dipahamin ya. Wal fajar artinya apa tadi? Demi fajar atau demi subuh. Yang kedua, ikuti saya deh. Walayalin ashar. Sama-sama ya. Walayalin ashar. Waw di sini bisa diartikan demi, seperti ayat sebelumnya. Demi apa? Layal itu bentuk jamak, bentuk banyak dari kata lailah. Lailah itu artinya malam. Cuma kalau lailah kita terjemahkan malamnya cuma satu. Sedangkan di ayat ini Bapak lihat ditulisnya lailah atau layal. Layal berarti artinya apa? Malam-malam. Bukannya demi malam tapi demi apa? Malam-malam. Kalau begitu jumlah malamnya 1, 2 atau lebih Pak? Lebih. Karena berarti demi malam-malam. Demi malam-malam yang berapa? Di sini tertulis dalam Quran ashrin, wahid, isnani, talatah, arba'ah, khomsah. Khomsah 5, sitah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Berapa? 10. Berarti Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Coba ulangin ya. Demi malam-malam yang 10. Bisa enggak bedakan demi malam-malam yang 10 dengan demi malam yang ke-10? Demi malam-malam yang 10 dengan demi malam yang ke-10. Bisa bedakan nggak? Bisa? Jangan bilang bisa ya. Nabi Muhammad aja ditegur ketika ditanya tentang Zulkarnain, Ashabul Kahfi dengan ruh. Beliau mengatakan besok 15 hari wahyu belum datang. Maka jawaban yang paling tepat adalah insya Allah. Coba saya tes. Bisa nggak bedakan antara demi malam-malam yang 10 dengan demi malam yang ke-10? Nah, kan enak ya. Berarti ada pertolongan siapa? Oh, Allah. Kalau demi malam-malam yang 10 berarti jumlah malamnya, demi malam-malam yang 10 berarti jumlah malamnya 10. Kalau demi malam yang ke-10 berarti jumlah malamnya 1. Sedangkan di ayat ini Pak, demi malam-malam yang 10 apa demi malam yang ke-10? Berarti demi malam-malam yang 10 maka jumlah malamnya ada berapa? 10. Maka 10 malam itu Allah jadikan sumpah. Sama-sama ya, biar kita masuk semuanya ya.
Demi malam-malam yang 10 berarti jumlah malamnya ada 10, dan 10 malam ini Allah jadikan apa? Sumpah. Berarti seperti subuh. Subuh Allah jadikan sumpah, maka subuh waktu yang istimewa. Malam-malam yang 10 Allah jadikan sumpah, maka 10 malam ini sungguh istimewa. Bisa dipahami semua? Bisa ya? Nah, berarti insya Allah. Tadi saya ngomong bisa ya? Berarti salah jamaah apa ustadznya? Ya Allah, dia yang ngajarin, dia yang lupa ya. Berarti kalau begitu demi malam-malam yang 10, maka 10 malam ini sungguh istimewa karena Allah jadikan apa tadi? Sumpah. Dah, tidak lihat handphone dulu, ke depan dulu ya. Kalau enggak pakai tafsir, Bapak Ibu bingung. Ini maksudnya apa 10 ini? Kita cari tuh beberapa sumber tafsir. Jangan hanya mengandalkan satu buku tafsir. Ada ulama tafsir menyatakan 10 malam ini adalah 10 malam pertama Ramadan. Ada yang berpendapat bukan 10 malam ini maksudnya adalah 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang berpendapat bukan 10 hari pertama bulan Muharram, tapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ketika terjadi perbedaan, saya menyarankan ikuti mayoritas. Maka kalau begitu saya lebih sependapat dengan jumhur kebanyakan. Maka demi 10 malam ini adalah maksudnya demi 10 hari pertama bulan apa? Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari-hari yang istimewa karena sudah Allah jadikan apa? Sumpah. Bisa dipahamin nggak? Alhamdulillah. Ini kayaknya insya Allah mulu nih kayaknya nih. Ya Allah, yang bilang insya Allah semoga berangkat haji ya Allah. Berarti kalau begitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu Allah jadikan sumpah, maka hari-hari ini sangat istimewa. Kapan Ustadz? Insya Allah penentuan 1 Zulhijjah jika tidak ada halangan insya Allah hari Ahad 18 Juni. Nah itu penentuan. Jika Lebaran Idul Adha di kalender nasional saat ini merahnya hari Kamis tanggal 29, maka hari Kamis tanggal 29 insya Allah jika adalah tanggal merah Idul Adha, Idul Adha itu jatuh 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri jangan ragu dong, Idul Fitri 1 Syawal. Kalau Idul Adha, berarti kalau Idul Adha hanya Kamis 29 Juni kan kalendernya warnanya merah, berarti 1 Zulhijjahnya insya Allah hari apa? Pak, sehat semuanya Pak? Sehat semuanya ya. Hitung mundur aja Pak. 19. Oh belum pada makan siang kali ya. 1 Zulhijjahnya berarti jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni. Hitung ya. Ya udah jangan marah-marah, biasa aja ngomongnya. Nah, coba pandangan ke saya dulu biar kita semuanya fokus ya. Sini. Selasa 20 Juni. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, benar. Berapa hari ini? Sekarang hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, pulang dari sini, kalendernya mulai Selasa diapakan? Dilingkari sampai hari apa? Kamis, tapi tetap memperhatikan dan menyimak keputusan pemerintah. Bisa dipahami ya? Berarti apabila pemerintah memutuskan 1 Zulhijjah jatuhnya pada hari Selasa 20 Juni, maka mulai Selasa 20 Juni masuk tanggal berapa Zulhijjah? Berapa Pak? Belum. Iya sih, ya Allah, sayanya salah ini ya.
kalender Hijriah itu berubah tanggalnya malam. Berarti malam Selasa jatuhnya ya. Berarti malam Selasa, berarti Senin malam. Berarti jatuhnya Selasa, Senin malam 1 Zulhijjah. Makanya layap. Makasih Pak. Pak siapa Pak? Aar. Nama lengkapnya? Semoga sehat ya Pak. Jadi kalau begitu jatuhnya malam Selasa, Senin malam ya. 1 Zulhijjah. Itu hari-hari yang Allah jadikan apa tadi itu? Sumpah. Maka 10 hari itu waktu yang istimewa. Ketiga. Yuk sama-sama. Wasyafa'i wal watar. Angkat suaranya dong. Wasyafa'i wal watar. Demi yang genap dan ganjil. Apa tadi? Demi yang genap dan apa? Ganjil. Sama-sama yuk. Wal fajar, demi waktu apa? Fajar. Walayalin asyr, demi 10 malam pertama. Yang ketiga, wasyafi wal watar, demi yang genap dan yang apa? Ganjil. Maka ulama sependapat ya, demi genap dan ganjil maksudnya adalah 10 Zulhijjah genap apa ganjil? Jangan ragu, 10 Zulhijjah genap apa ganjil? Genap. Sebelumnya tanggal berapa? Berarti kalau begitu demi genap dan ganjil, ulama tafsir menyatakan demi genapnya adalah 10 Zulhijjah, demi ganjilnya adalah 9 Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah istimewa, tapi dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada lagi yang lebih istimewa. Bisa dipahami nggak? Yaitu tanggal berapa? 9-10 gimana? 10-9 kan wasyafi. Ini saya yang salah apa Bapak yang salah ya? Pak, di Quran itu ditulisnya demi genap duluan apa demi ganjil duluan? Berarti nyebutnya apa? Oh, saya mulai paham. Mungkin Bapak ngitungnya dari awal pertama ya. Tapi kan Quran nyebutnya bukan gitu duluan. Ya, coba ngapa ngikutin Quran aja kali ya? Bukan kali, memang harus ya. Wasyafi wal watar, demi yang apa? Genap dan yang apa? Ganjil. Berarti kalau enggak, saya khawatir kalau Bapak nyebutnya 9 duluan, Quran nyebutnya genap duluan. Berarti yang apa dulu nih? 10 dan yang apa? Maka kalau begitu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari-hari yang istimewa. Di ayat kedua Allah jadikan sumpah. Tapi ada lagi yang waktu lebih istimewa lagi, yaitu tanggal 10 dan tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah disebut Idul Adha atau Yaumun Nahri atau Idul Qurban. Sedangkan tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Bukan Arafah, Arafah. Hari apa tadi? Arafah. Nah, sekarang lihat ke depan. Apa yang kita lakukan mulai Selasa tanggal 20 Juni? Ini hadisnya. Kelihatan nggak? Yang ini nggak, tulisannya ada kan? Ada. Yuk sebentar saya baca, nanti saya terjemahkan. Ini hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga tertulis dalam Abu Daud. Ma min ayyamil amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamul asyr. Saya ulangi sampai 3 kali ya. Nabi bersabda, ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah. 1, 2. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah. Bisa dipahami? 3. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah. Coba ulangi. Yang pakai batik kuning, coba ulangi. Ada hari-hari yang dicintai oleh Allah sama ibadah. Cintai Allah. Tadi saya ngomong apa tadi? Oh, sama juga ya. Ada hari-hari yang sangat Allah. Pak siapa Pak? Pak Suraji, semoga berangkat haji Pak Suraji ya. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk apa? Ibadah. Berarti kalau yang beribadah di hari-hari itu sangat Allah
cintai. Nabi mengatakan ayyamul asyar, 10 pertama Zulhijjah. Berarti keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dihafalkan. Allah jadikan sumpah dan ibadah di hari itu sangat Allah cintai. Sama-sama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah jadikan. Yang kedua, ibadah di hari-hari itu sangat Allah cintai. Bisa dipahami ya? Sahabat bertanya, wala jihadu ya Rasulullah, apakah orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Maka orang yang beribadah mulai Selasa 20 Juni insya Allah sampai hari Kamis tanggal 29 Juni bisa mengalahkan pahala jihad. Berapa nih? 3. Yuk, Allah jadikan sama-sama. Allah jadikan, dan hari-hari itu sangat Allah, dan apa tadi? Bisa mengalahkan pahala jihad. 4. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan, fokus ya, keluar perang dengan badan dan hartanya, tidak kembali lagi. Orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan orang perang dengan badan dan hartanya, tidak kembali lagi. Hanya bisa dikalahkan dengan, sama-sama, hanya bisa dikalahkan dengan mati. Roni, ulangi 4 keistimewaan ibadah 10 pertama Zulhijjah. Angkat suaranya, jangan malu. Pertama, ya Allah mudahkan ya Allah. Pertama, ya Allah mudahkan dia ya Allah. Sini majuan, jangan jauh-jauh sini. Rani sini majuan, maju. Sini maju depan sini ya Allah. Semoga berkah rezekinya ya Allah. Iya Pak, ada berapa tadi Pak Suraji? 4. Yang pertama, Pak Ar, ulangi. Dijadikan hari sumpah. Kedua, dicintai Allah ibadahnya. Ketiga, mengalahkan jihad fisabilillah. Yang keempat, hanya dikalahkan oleh mati syahid. Masya Allah. Ya Allah, meskipun dia ngelihat, tapi benar jawabannya. Ya Allah, ya Allah, luar biasa. Ya, hari itu Allah jadikan apa tadi? Sumpah. Kemudian hari itu ibadah sangat Allah apakan? Cintai. Dan yang ketiga, ibadah di hari-hari itu bisa mengalahkan pahala jihad. Dan yang keempat, apa tadi itu? Ya Allah, ustadznya lupa, astagfirullahaladzim, gara-gara nyuruh Roni maju ke depan. Maafin saya ya Roni ya. Bisa mengalahkan, hanya bisa dikalahkan dengan apa? Mulai tanggal berapa tadi itu? Mulai hari apa tadi? Selasa. Tanggal berapa Juni? 20 Juni. Sampai hari apa tadi? Kamis. Tanggal berapa Juni? Tapi tetap memantau dan memperhatikan keputusan pemerintah. Dah. Jadi perbanyak apa? Ibadah. Tolong dijawab. Baca Quran ibadah enggak? Ibadah. Lagi tolong dijawab. Sedekah ibadah enggak? Ibadah. Tolong jawab. Puasa. Jadi kalau begitu boleh enggak puasa mulai 1 Zulhijjah atau Selasa 20 Juni sampai sampai hari Kamis? Oh iya benar Pak, Kamis kita mendatangi Idul Adha dalam kondisi puasa. Iya benar, Masya Allah, saya udah kaget duluan. Ya Allah yang bilang Kamis semoga berkah rezekinya ya Allah. Sampai hari apa tadi? Kalau datengin Idul Fitri kita apa dulu? Makan atau masuk sesuatu deh, sarapan dan sebagainya. Tapi kalau mendatangi Idul Adha kita dalam kondisi apa? Puasa. Kalau apa yang terjadi Ustaz? Nabi Muhammad membatalkan puasanya ketika beliau turun dari mimbar. Makanya batalnya puasa ketika khotib turun dari mana? Mimbar, batalkan puasanya. Nah, beliau Rasulullah langsung segera menyembelih hewan kurbannya dan mengolah juga menyantapnya. Maka santapan yang paling utama di hari itu adalah menyantap daging kurban. Cuma kita nungguin daging kurban lama kupon dari panitia.
gitu ya. Jadi makan dulu dengan sesuatu yang lain, gak boleh puasa hari itu. Sampai di sini bisa dipahamin semuanya? Bukan insya Allah dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu perbanyak apa tadi? Puasa. Mulai tanggal berapa? 1 Zulhijjah sampai hari Arafah. Jelas semuanya? Yuk. Lihat ke tangan saya. Keutamaan orang yang puasa, baik wajib maupun sunnah. Ke tangan saya ya. 1. Doa orang yang berpuasa dikabul. 2. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang misik. Pelan-pelan yuk. 1. Doa orang puasa dikabul. Bau mulut orang puasa di sisi siapa? Iya, di sisi Allah. Kalau dari sisi teman sama istri tetap bau. Di sisi siapa tadi? Allah. Lebih wangi ketimbang wanginya apa? Misik. Kasturi. Yang ketiga, sumutasihu. Orang yang berpuasa, maka insya Allah badannya jadi sehat. Berapa tuh? 3. Yang keempat, man soma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa, sedang berpuasa meninggal, maka janji Allah dan Rasulnya masuk surga. Lagi puasa apa tadi? Meninggal. Mau nggak Pak? Selasa lagi Bapak puasa, klek, mati. Pilih mana? Meninggalnya Selasa syahid atau entar-entaran nggak jelas? Berapa tuh? 4. 5. Jin bisa nggak masuk ke tubuh kita? Bisa nggak? Bisa. Maka persempitlah jalur jin masuk ke dalam tubuh kita dengan cara apa? Cara apa puasa? Hati-hati ya. Dengar suara azan, bacaan Quran, sholat di masjid, gelisah, khawatir dalam dirinya ada apa? Jin. Makanya yang pengajian gelisah, blonjor sila sampai nyender gelisah, hati-hati. Makanya yang pengajian nyender harus diapain? Berapa tuh? Berapa tadi tuh? 5. Ke-6. Nanti manusia kumpul di padang mahsyar, matahari tepat di atas kepala. Ketika itu kita butuh pelindung, syafaat atau payung. Apa Ustadz? Asyamu wal Qur'an yashfa'ani. Orang yang rajin puasa dan baca Quran, maka puasa dan baca Quran menjadi syafaat. Berapa tuh? 6. 7. Amal ibadah dalam satu hari 4. Dihafalin ya, amal ibadah dalam satu hari berapa tadi? 4. Sahih Muslim. Ada enggak yang hari ini puasa? Abu Bakar Siddiq menjawab, saya ya Rasulullah. 1. Ada enggak yang hari ini bersedekah? Abu Bakar Siddiq menjawab, saya ya Rasulullah. 2. Ada enggak yang hari ini jenguk orang sakit? Abu Bakar Siddiq menjawab, saya ya Rasulullah. 3. Ada enggak yang hari ini mengantar jenazah ke kubur? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. 4. Nabi bersabda, barang siapa umatku mengerjakan ibadah 4 dalam satu hari, dia puasa, dia sedekah, jenguk orang sakit, ngantar jenazah ke kubur, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Berapa tadi? Pertama. Sama-sama dong. Pertama, puasa. Kedua, ketiga, nengok orang sakit. Yang keempat, mengantar jenazah. Pak, yang susah nyari nomor 4. Berarti harus kemana tuh? Nungguin di kuburan. Ya, berapa tuh Pak? Tuh 7. 8. Syahwatnya menggebu, temperamen emosinya tinggi, maka salah satu amalan pengendali nafsu dan memudahkan dia menjadi orang sabar yaitu dengan puasa. 9. Jumlah pintu neraka 7. Jumlah pintu sorga 8. Sama-sama. Jumlah pintu sorga. Jumlah pintu neraka. Pak Ar, yang ragu. Jumlah pintu neraka tadi. 8. Ya Allah ya Rahman. Ini Roni kedua nih ya Allah, sehatkan badannya, tambahkan rezeki ya Allah. Jumlah pintu sorga. Tinggal di mana Pak Ar? Bekasi. Jumlah pintu sorga 8. Jumlah pintu neraka, di pintu sorga ada tertulis namanya Royan. Buat orang yang khusus apa? Maka jamaah siang ini zuhur
tiba-tiba Allah masukkan ke dalam pintu sorga namanya Royan. Amin kan? Dipimpin Pak Zulfikar. Amin kan ya? Bapak nanya kepada penjaga sorga, di mana Ustadz Hashim yang tausiah kala itu? Kata penjaga sorga, udah duluan di dalam sorga. Sombong ya, sombong, astagfirullahaladzim. Berarti kalau begitu orang yang rajin puasa jaminannya nggak lain adalah apa tadi? Surga. Maka mau puasa nggak? Jawab dong, mau puasa nggak? Mulai kapan? 1 Zulhijjah. Yuk, bukan hanya mau tapi niat. Yuk sama-sama, hati-hati ya kalau udah niat ya. Yuk sama-sama yuk. Nawaitu. Ada yang diam aja, dia takut niat ini, ya Allah. Ya Allah Pak, semoga berkah semuanya ya Pak ya. Saya lupa, nomor 10. Amal ibadah biasanya mentok di angka 700 kali lipat. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya lebih dari 700 kali lipat, bisa 1 juta, 1 triliun? Ada apa enggak? Ada, yaitu apa? Puasa. Biasanya amal ibadah kita dicuri atau diambil seiring kezoliman kita. Pahala sholat bisa diambil, pahala sedekah bisa diambil, pahala baca Quran bisa diambil. Tapi ada amal ibadah yang pahalanya hanya milik Allah, bahkan tidak bisa diambil, yaitu apa? Puasa. Begitu dahsyatnya puasa. Sama-sama mau puasa enggak? Mulai tanggal berapa? Sama-sama ya, Pak Suryadi. Nawaitu sauma antisai Zulhijjah lillahi ta'ala. Niatku puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Jangan bilang dijebak Pak. Ini sama-sama kita mendekatkan diri kepada siapa? Jebak, jangan bilang dijebak. Terusin gak nih? Terusin ya. Berarti kalau begitu, Masya Allah, jam 1 kurang 2 cukup ya. Terakhir ya, dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada yang sangat istimewa, yaitu 9 dan 10. Maka puasa yang paling utama dari 9 hari, paling ujung hari apa? Arafah. Jamaah haji sedang wukuf, kita yang tidak haji di sini sedang apa? Puasa. Fokus ya, sama-sama. Saya bahas tentang keutamaan hari Arafah. Yuk sama-sama yuk. Innallaha azza wa jalla. Yuk. Bareng-bareng Pak. Yubahi malaikatahu asyiyata Arafah. Lagi, bi ahli Arafah. Allah memuji jamaah haji yang wukuf di padang Arafah di hadapan malaikat. Allah memuji jamaah haji yang wukuf di padang apa tadi? Arafah di hadapan siapa? Malaikatnya. Allah katakan unzuru ila ibadi atuni syusan kubron. Wahai para malaikatku, lihatlah jamaah haji wukuf di padang Arafah dari segala penjuru dengan penuh debu. Dan Allah mengatakan ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksi kepada engkau wahai malaikatku, aku mengampuni dosa-dosa mereka yang wukuf di padang Arafah. Jadi orang yang wukuf dosanya diampuni karena wukuf. Saya ulangi ya, jamaah haji diampunin dosanya tanggal 9 Zulhijjah karena apa tadi? Wukuf. Nabi Muhammad wukuf, disodorkan susu dan beliau meminumnya. Berarti jamaah haji tidak apa? Puasa. Karena di bawah panasnya matahari padang Arafah, mereka sedang butuh apa? Tenaga. Maka yang puasa itu sama-sama. Yang puasa itu yang tidak apa? Nabi bersabda siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ayyukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa di hari apa? Dosanya Allah ampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berapa tahun? Gara-gara puasa berapa hari? Maka jamaah haji diampunin karena
Dan kita yang tidak haji diampunin dosa karena puasa. Jadi tanggal 9 Zulhijjah adalah hari maghfirah. Hari yang penuh apa tadi? Bapak pilih mana Pak? Dikasih uang 20 juta enggak puasa, atau puasa enggak dikasih uang? Saya ulangi, pilih mana Pak? 9 Zulhijjah hari Arafah, Bapak enggak puasa dikasih uang 20 juta, atau puasa enggak dikasih uang? Pilih mana? Saum Pak, belum tentu tahun depan ketemu. Apa Pak Suryadi? Ya pilih saum karena tahun depan udah belum ketemu Meskipun enggak dikasih uang? walaupun nggak dikasih uang. Masya Allah, karena nggak ada uangnya. Kalau ada uangnya barangkali pendapatnya paling enak milihnya udah puasa. Kalau umpama nggak sanggup puasa, bisa nggak dapetin pahala orang yang puasa? Maka caranya beri makan orang yang masa puasa dikasih makan, berbuka. Nah, orang yang berbuka puasa dikasih apa? Makan. Tutup terakhir. Al-Kausar Ustaz Syihab, inna atoina Al-Kausar. Yuk silakan. Angkat suaranya. Ya. Al-Kausar. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Enakan mana? Suara beliau atau suara saya? Yang beda tipis menghina saya kayaknya. Saya juga nyadar suara saya nggak enak. Ya, teruskan lagi. Inna, sesungguhnya kami menunjukkan kebesaran. Kalau baca Quran, Allah menyebutnya kami, berarti Allah sedang menunjukkan kebesarannya, kesombongannya. Allah berhak nggak untuk sombong? Nggak, jangan ragu. Allah berhak sombong nggak? Ustadz? Ada nggak ustadz yang sombong? Ada perempuan ya? Ibu semoga sehat ya Bu. A'toina, memberikan. Ka Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepada siapa? Rasulullah. Al-Kausar, kalau dalam terjemahannya adalah nikmat yang banyak. Tapi banyak ulama tafsir mengartikan Al-Kausar bukan nikmat yang banyak, tapi nama sungai. Berarti Allah memberikan sungai di sorga khusus buat siapa? Rasulullah. Sama-sama yuk. Ada sungai di sorga, namanya apa? Sungai apa? Pemberian Allah hanya untuk siapa? Makanya satu-satunya manusia yang diberikan sungai di sorga hanya siapa? Ke depan semua. Sungai ini mengalirkan dua pancuran. Pancurannya ini menuju sini ya, haudun. Apa tadi? Telaga di padang mahsyar. Telaga itu diminumnya sebelum nyeberangi jembatan Sirat. Banyak nabi punya telaga, tapi ada telaga yang lebih indah, yang lebih nikmat, yang lebih besar, dan banyak sekali peminumnya hanyalah telaganya Rasulullah. Telaganya Rasulullah ini disebut juga dengan telaga Kausar karena airnya berasal dari air sungai Kausar. Dan barang siapa yang meminumnya di padang mahsyar tidak akan pernah merasa haus selamanya. Semoga kita bisa meminumnya. Aminkan. Berarti sesungguhnya Allah memberikan Nabi Muhammad sungai Al-Kausar. Fasolli, maka sholatlah. Ada pendapat ulama sholatnya di sini bukan hanya sholat wajib, tapi sholat Idul Adha. Ada pendapat begitu. Maka sholatlah wajib, dan ada pendapat sholat apa tadi? Idul Adha. Tanggal berapa Zulhijjah? 5
Li rabbika, hanya untuk siapa? Allah. Wanhar. Nih, nahar nih. Nih nahar nih. Nih. Apa namanya nih? Kalau bahasa Betawi cepetnya lek-lekan. Nahar, yaitu berarti kalau begitu hari Idul Adha disebut, ikuti saya, Yaumun Nahri. Pakai hak bukan hak. Kalau hak sungai nanti nahrun. Yaumun Nahri, hari Jadi dari ayat ini maka ada satu imam namanya Imam Hanafi, kurban itu bagi yang mampu hukumnya wajib. Pendapat siapa tadi? Bagi yang apa? Tapi menurut jumhur kebanyakan ulama termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kurban bukanlah wajib, tapi sunnah muakkadah. Apa tadi sunnah apa? Tapi bagi Rasulullah ada 3 hal yang diwajibkan: witir, duha, kurban. Sama-sama. Ada 3 hal yang diwajibkan bagi Rasulullah, sunnah buat umatnya: witir, duha, kurban. Apa tadi? Berarti kurban bagi Rasulullah wajib. Tapi bagi umatnya apa tadi? Jadi kalau begitu kurban sunnah muakkadah dan ada perintah dari Quran. Dan baiknya kalau berkurban, pilih yang kita sukai. Pilih yang kita apa tadi? Maka kalau kita bersedekah, kalau kita berkurban, berkurbanlah, bersedekahlah sesuatu yang kita apa? Sukai atau cintai. Ibu sama suami cinta enggak? Sayang, alhamdulillah. Berarti sedekah bagi istri adalah sedekahin siapa? Kepada siapa? Berarti sedekah yang paling utama adalah sedekah itu yang kita apa tadi? Cintai. Semangat berpuasa, semangat berkurban, semangat menjaga hati, ada rezeki ditabung untuk berangkat haji. Semoga kedepannya kita semua berkah. Tutup yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Yuk. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Yang baca jamaah haji apa kita? Jamaah haji. Tapi ketika mereka baca labbaik Allahumma labbaik, malaikat di atas langit mengatakan la labbaik, tidak ada labbaik, wala sa'daik, tidak ada sa'daik, karena kalian berangkat haji dengan uang haram. Makanya haji yang Allah terima, mendapatkan haji mabrur, sudah harga mati, uangnya harus uang yang apa? Halal. Apalah artinya banyak tapi enggak berkah? Lebih baik sedikit tapi berkah. Pilih mana? Banyak enggak berkah atau sedikit tapi berkah? Yuk doa ini bareng-bareng doa ya. Pilih mana? Banyak enggak berkah atau sedikit berkah? Ini saya cuman biar nge-refresh aja. Maaf ya, ada tamu ke rumah saya dari Alam Sutra. Istrinya cerewet tapi kaya. Makanya dia banyak mengalah dalam berhubungan rumah tangganya. Istrinya cerewet tapi kaya. Usaha dia selalu ditopang sama istrinya. Pilih mana Pak? Istri cerewet tapi kaya. Istri pendiam miskin. Pilihnya yang enggak, bareng-bareng. Pilihnya yang pendiam juga apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.